Hai semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mengerjakan tugas perilaku organisasi dengan tema dinamika komunikasi dalam tim. Sebelum lanjut, pertama-tama perkenalkan kelompok kami dulu. Saya Muhammad Afila. Saya Rafael Karisma. Saya Muhammad Faisal Rahman. Saya Usiri juga. Saya Muhammad Samadin. Yuk, sebelum ya. Jadi kayak gimana nih Del? Udah. Jadi gimana nih jawab tugasnya jawab? Tahu. Hah? Tahu. Yuk. Kita langsung duduk dulu. Duduk sini lah. Berarti ntar. Mana ya? Ini nggak sih deadline-nya hari Minggu sih Ben? Iya. Sekali nih, saya datang. Sorry ya telat ya, aman. Gimana nih tugasnya berarti? Ini gimana tugasnya nih? Aduh guys, sorry guys. Habis ngelaundry nih. Nggak apa, aman. Jadi kita tuh mau ngomongin tugas nih kan. Tugas PO kan, kita kan dianya kan bentar lagi nih. Nah, mau kayak gimana nih? Dan sebelumnya kan, masalah sekarang jujur gue masih bingung gimana pembagian kita. Jadi kita sampai mana sekarang? Bener banget sih untuk pembagiannya kayak kurang jelas untuk bagian-bagiannya. Misalnya kayak gue bikin skenario buat kalian tapi kayak gak pas gitu. Betul banget. Gue kira mah si Slap tuh yang bikin skenario, makanya gue gak nyiapin apa-apa di sini. Justru gue kira tuh kayak kita tuh udah ada tugas-tugasnya kayak gitu ngerti gak sih kayak padahal kayak kita tuh sama sekali belum ada tugas-tugas yang benar-benar kayak lu ngerjain apa, dia ngerjain apa kan ya. Makanya mulai sekarang tuh mumpung kita lagi diskusi kayak gini, gimana kalau misalnya kita perjelas aja tugas-tugasnya. Bener banget tuh, apalagi kan kita nih kelompokan tentang komunikasi dalam tim ya. Terus kita nih juga nggak rapi koordinasinya, jadi pasti nggak fokus tuh. Gimana sih? Iya benar-benar. Oke, gimana kita mending mulai dari awal aja ya. Jadi itu kan kita tuh di sini tuh kan bikin proyek dokumentasi dinamika komunikasi. Nah jadi itu di situ ada banyak beberapa bagian besarnya kayak perencanaan, pengambilan video, editing, terus juga analisis komunikasi sama pengemasan vlog. Bener tuh. Gimana kita tentuin satu orang buat ngasih tugas itu kalau misalnya ada yang perlu bantuan tinggal diskusi aja di grup. Setuju banget, apalagi kita butuh nih yang bisa bikin struktur alur cerita. Terus juga kita harus juga menentukan siapa yang kira-kira apa yang mau di-tag dari video itu. Kayak kalau misalnya buat dan kalau kita sama perencanaan juga aja susah. Jadi kalau misalnya kalian ada masukan, jangan bilang gitu. Oh, berarti bener ya yang bagian perencanaan Bella. Kalau gitu terus yang bagian pengambilan video siapa dong? Gue sih, gue bisa ambil bagian itu karena gue punya ide yang bisa kita sorot seperti mengatur konflik, berdiskusi dan ngasih feedback kayak gitu. Kalau misalkan editing gue aja ya, soalnya emang gue dari dulu juga suka ngedit video gitu. Baik kan vlog ini kan bisa bikin gue jadi, vlognya jadi lebih menarik lah, bisa gue. Tapi lu sebelumnya emang sering ngedit ya? Sering. Emang lu biasanya ngedit juga ya? Enggak sih, karena gue belum begitu mahir ngedit, makanya gue paling ngambil di analisis aja. Karena gue masih yakin di analisis ini gue masih bisa berkontribusi sih di bawah. Oke deh, berarti gue yang bagian pengemasan aja ya. Dan gue ntar paling bikin intro sama outro-nya juga. Terus gue juga yang mengatur cerita vlognya supaya ceritanya dapat utuh. Udah, catat semua Slack. Ya ini. Oke. Berarti kita fix pakai yang tadi ya? Iya, diskusi. Ya udah. Ini gue Catat. Kan dia kurangnya dari tugas. Karena kalau misalnya kita bikin lagi dia masih bagian itu ada yang bisa cepat Ya setuju sih. Gimana kalau kita tuh bikin perbagian tuh ada deadline. Jadi kita kayak perencanaan, ntar 2 hari lagi deadline-nya, habis itu kayak pengambilan video dan seterusnya lah kayak gitu, ada deadline-nya biar cepet. Bagus sih, nanti setelah selesai perencanaan kita langsung ambil video aja. Mungkin kayaknya bisa beres dalam waktu 3 hari deh. Iya, jadi kalau misalnya kita buat revisi, kan kalau misalnya editing itu kira-kira butuh waktu berapa hari ya? bisa sih 3 hari. Yang penting tuh si Jenny tuh ngirimin file ke gue nya lebih cepat aja. Jadi sekalian gue editing, sekalian file juga sekalian analisis juga ya. Iya betul. Mungkin juga gue bakal mulai analisis di tengah-tengah ntar pas editing video. Jadi biar kita tuh kerjanya bisa berganti
Oke, jadi kan kita sekarang udah tahu kan bagian-bagiannya kayak untuk bagian editing, kayak Fadil bagian analisis, kayak dia bagian bagian apa video kan ya. Nah ini kan udah tahu kan, sama Rafa juga udah tahu. Nah, oke, jadi ini gua udah catat semuanya. Nanti terus juga misalkan potensial lebih cepat, editing juga bakal lebih cepat, oke? Oke. Paling juga aja. Paling gua sama Seth kabur dulu sih karena gua sama Seth juga masih ada kerjaan. Ini masih ada tugas contoh juga. Tapi ya, Duluan ya? Ya, udah. Jadi mau cabut juga. Ntar lah gua. Udah. Duluan ya, duluan. Kalau mah? Iya. Oh disuruh pulang ya? Oh iya ini langsung pulang habis ini ya. Oke. Ya, waalaikumsalam. Ya guys, gua mau cabut dulu nih sama bos. hati ya. Bisa aman. Oke. Baik. Kita berhubung semuanya udah pada cabut, kita cabut yuk. Hati ya. Yuk. Bye. Ya jadi setelah menyelesaikan proyek ini kita tuh jadi tahu pentingnya komunikasi dalam tim. Jadi dalam berkomunikasi itu kita juga hanya berbicara saja, tapi kita tuh juga harus bisa memahami pendapat orang lain dan juga harus bisa menghargai pendapat orang lain juga. Jadi tanpa koordinasi yang jelas juga kita tuh juga tidak akan tercapai. Jadi komunikasi dalam tim itu sangat penting supaya dalam pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Iya benar. Kita juga jadi bisa lebih ngargain peran dari setiap anggota timnya. Dari proyek ini juga kita jadi tahu kalau misalnya cara komunikasi orang tuh beda-beda sama pendapat dan perilaku mereka juga beda-beda. Ya, jadi di sini tuh kita juga belajar gimana cara menghargai pendapat dan bagaimana cara menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di kelompok kita sehingga semuanya itu bisa berlaksana dengan maksimal. Nah, iya, jadi kesimpulannya itu komunikasi itu penting ya dalam kerjasama. Sebenarnya nggak di kerjasama dalam tim doang, tapi ya, yang lain juga komunikasi itu hal yang paling penting. Nah, jadi segitu aja tips dari kita. See you. See you, bye. Terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga